Hamdan Zulfa prihatin terkait putusan MK. Harapan kami semua, tadi juga kami diskusikan, seluruh hakim konstitusi dengan kebersamaan dan kompak, ya. Kami berharap semua para hakim konstitusi yang ada ini penuh kebersamaan dan kompak, ya, memilih kembali siapapun yang mereka pilih dengan cara sebaik-baiknya. Jadi kami berharap tetap kompak karena bagaimanapun juga tanggung jawab seluruh hakim sekarang ini, ya, untuk memperbaiki kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi pada saat sekarang ini. Memang aturan dalam konteks persidangan MK kali ini di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang MK itu tidak terlalu lengkap dan jelas, ya, membutuhkan banyak penafsiran. Nah, pilihan untuk seorang hakim majelis MK itu ada dua. Pilihan untuk tetap ikut pada normanya, normatifnya, norma yang ada saja, atau pilihan untuk melakukan terobosan, ya. Nah, pilihan untuk normatif itu jauh lebih aman. Pilihan untuk melakukan terobosan itu jauh lebih tidak aman, walaupun bisa jadi sangat luar biasa. Nah, karena kalau terobosan ya tentu ada penafsiran-penafsiran yang bisa jadi sangat diperdebatkan. Nah, saya memahami kemarin kenapa putusan itu menjadi seperti itu. Ada beberapa hal. Yang pertama saya kira itulah putusan secara normatif yang paling mungkin diambil. Saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang gitu. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu kan bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Makanya udah bagus, itu Jimli menurut saya salut lah. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Hamdan Zulfa mengatakan, para mantan hakim konstitusi mengungkapkan rasa prihatin atas putusan Majelis Kehormatan MK atau MK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Kami tadi semua mengungkapkan rasa prihatin setelah mendengar keputusan MK. Ternyata banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi pada hakim MK, kata Hamdan. Hal itu dikatakan Hamdan terkait putusan MK yang memberhentikan Anwar Usman karena terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi. Hamdan menilai bahwa putusan MK dalam perkara nomor 90 PUU 21/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK itu sendiri. Ternyata banyak hal yang terjadi yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK itu sendiri. Terutama yang terakhir tercermin dalam putusan nomor 90 yang ramai itu. Demikian ujarnya. Dia berharap putusan MK terkait pelanggaran kode etik hakim konstitusi dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal itu menurut dia bertujuan untuk menjaga serta mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan tersebut. Kami berharap mudah-mudahan putusan MK dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian katanya. Hamdan mengatakan para mantan hakim konstitusi sangat berkepentingan untuk tetap menjaga harkat dan martabat MK sebagai lembaga negara serta lembaga peradilan. Menurutnya, MK merupakan sebuah lembaga negara serta lembaga peradilan yang dilahirkan oleh reformasi dalam mengawal kehidupan, demokrasi, dan konstitusi di Indonesia. Sebelumnya, MK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor, kata Ketua MK Jimli Asidiki saat membacakan amar putusan di gedung MK RI Jakarta. Jimli mengatakan bahwa Anwar Usman terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, yakni prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, serta prinsip kepantasan dan kesopanan.
memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sambung dia. Selain itu, Jimli menegaskan bahwa Anwar Usman tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Lebih lanjut, Anwar juga tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilu mendatang. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Hamdan Zulfa mengatakan, para mantan Hakim Konstitusi mengungkapkan rasa prihatin atas putusan Majelis Kehormatan MK atau MKMK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Kami tadi semua mengungkapkan rasa prihatin setelah mendengar keputusan MKMK. Ternyata banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi pada Hakim MK, kata Hamdan. Hal itu dikatakan Hamdan terkait putusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman karena terbukti melanggar kode etik Hakim Konstitusi. Hamdan menilai bahwa putusan MK dalam perkara nomor 90 PUU 21/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK itu sendiri. Ternyata banyak hal yang terjadi yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK itu sendiri. Terutama yang terakhir tercermin dalam putusan nomor 90 yang ramai itu. Demikian ujarnya. Dia berharap putusan MKMK terkait pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal itu menurut dia bertujuan untuk menjaga serta mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan tersebut. Kami berharap mudah-mudahan putusan MKMK dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian katanya.